apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Waduh, semoga semuanya keadaan baik-baik saja. Sudah hari Selasa lagi nih ya. Sekarang ketemu lagi bareng saya Wala Juliani pastinya di program kesayangan kita yaitu Dunia Sehat. Pemirsa, nih pernah nggak Anda nih mengalami rasa sakit kepala yang begitu hebat gitu ya? Hingga rasanya itu berputar, udah gitu kadang disertai dengan mual, muntah, berkeringat, serta mengalami gerakan mata yang tidak normal. Nah, jika Anda pernah mengalami hal tersebut, mungkin saja nih Anda terserang penyakit vertigo. Jadi ini kalau sudah seperti itu nih pemirsa, ada baiknya nih kita waspada ya. Karena bisa jadi vertigo ini merupakan gejala awal terjadinya stroke ringan, atau bisa juga gejala vertigo ini indikasi dari tumor pada otak kecil. Aduh, berbahaya pemirsa ya. Nah, maka kali itu hari ini pemirsa Dunia Sehat akan membahas mengenai vertigo. Jadi apakah itu vertigo dan bagaimana penanganannya? Dan jika Anda ingin berkonsultasi nih, mungkin bila Anda suka merasakan apakah ini gejala vertigo ya dokter ya, bagaimana cara menanganinya ya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @TheIRScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi nih pemirsa, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, vertigo merupakan suatu gejala dengan sensasi di mana Anda merasakan sekeliling berputar secara tiba-tiba, disertai dengan rasa sakit kepala. Rasa sakit ini biasanya muncul pada kepala bagian belakang, sekitar mata hingga kepala bagian atas. Dan biasanya vertigo ini dialami oleh orang dewasa. Serangan vertigo bisa bervariasi, mulai dari pusing yang ringan dan muncul berkala, hingga yang parah dan berlangsung lama. Serangan yang lama biasanya berlangsung selama beberapa hari. Hal ini dapat mengakibatkan penderitanya tidak dapat beraktivitas dengan normal. Vertigo sendiri biasanya disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam. Gangguan inilah yang akan memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Vertigo juga bisa sebagai gejala stroke, vertigo yang melibatkan otak sentral. Selain karena benturan pada kepala bagian belakang, bisa juga karena suplai darah ke otak berkurang. Tidak hanya itu, vertigo paling berat bisa disebabkan adanya tumor pada otak kecil atau dekat organ telinga. Nah, pemirsa sudah lihat ya sedikit informasi mengenai apakah itu vertigo. Nah, untuk itu kita akan langsung membahas lebih jauh lagi dengan dokter sudah hadir di sini yaitu Dr. Muhammad Imam Santoso, SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Selamat siang dokter. Siang. Ya. Dokter, saya vertigo nih ya belum ya. Dokter, mungkin kalau kita bicara soal vertigo, orang suka mengaitkan dengan yang namanya sakit kepala. Ya. Karena kan perasaannya itu ada di kepala gitu ya dokter ya, terasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal sakit kepala dulu nih dokter ya, sebelum ke vertigo, ada berapa macam sih dokter sakit kepala itu sendiri? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sakit kepala sendiri itu ada dua macam ya. Jadi sakit kepala yang sifatnya primary dan sakit kepala yang sifatnya sekunder. Ya, sakit kepala primer itu yang ibaratnya gini, kalau dicari itu nggak ketemu apa-apa ya, seperti migrain, ya, yang sakit kepala setengah, yang berdenyut, kemudian sakit kepala cluster, yang juga setengah juga dan di sekitar mata sakitnya, dan sakit kepala tension headache, ya, sakit kepala tegang, gitu. Nah, itu yang primer. Oke, itu primer ya. Nah, Oke. Kalau yang satu lagi yang sekunder yang saya bilang tadi itu adalah sakit kepala akibat sebab lain di kepala, penyebabnya itu. Oh, ya, berarti ada sesuatu di kepalanya. Ada sesuatu di kepalanya. Tadi. Bisa yang sifatnya intrakranial, yang dalam kepala, atau yang ekstrakranial. Oh, bisa gitu. Yang di dalam, bisa yang di luar juga. Ya. Oke. Nah, kalau untuk vertigo sendiri sih dokter, ini tuh sebenarnya apa sih dokter? Dan sebenarnya masuk ke bagian mana tuh kalau vertigo? Sekunder, apa yang primer, atau justru malah tidak di dua-duanya? Karena ini masih, saya juga agak ragu nih gitu sama vertigo nih dokter. Iya betul. Kadang-kadang terminologi sakit kepala tuh suka rancu di masyarakat ya. Datang ke kita bilang, dok, saya sakit kepala. Loh, ternyatanya bukan sakit kepala, dia rasa seperti mutar gitu. Atau datang dengan mutar tapi dia bilang dia bukan vertigo, dia bilang sakit kepala. Jadi perlu ditegaskan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya vertigo itu adalah rasa sensasi berputar tubuh kita ya akibat adanya mispersepsi dari badan terhadap ruang di sekitar kita gitu. Ilusi lah, kayak ilusi kita bilang. Padahal nggak ada yang bergerak, kita rasa bergerak. Tapi kalau sakit kepala itu rasa yang nggak nyaman di kepala, seperti berdenyut, ya, rasa sakit kayak seperti kena martil atau kena tusuk paku gitu, kencang, kayak gitu, itu sakit kepala. Jadi ada hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau vertigo ini sensasi. Iya, sensasi rasa. Tapi itu kan berarti kalau berputar itu nantinya akan jadi mual dan lain-lain gitu ya dokter? Iya, kadang-kadang disertai itu. Ya, kalau berat sekali vertigonya bisa sampai keluar keringat dingin,
bahkan muntah, mungkin kalau nggak kuat bisa sampai nggak bisa berjalan ya. Sampai udah nggak kuat banget gitu dokter. Nggak kuat sekali. Oke, Karena berarti ini pusingnya berbeda luar ya? biasa. Oke, tapi berarti dia bukan masuk ke dalam sakit kepala gitu Bukan, ya? sendiri dia vertigo. Vertigo itu berarti sendiri. Nah, jadi pemirsa nih harus digarisbawahi dulu ternyata vertigo itu bukan sakit kepala. Jadi ini adalah sensasi atau rasa berputar ya dokter yang Iya, kita betul. rasakan dalam tubuh gitu. Nah, penyebabnya sendiri itu berarti apa dokter kalau vertigo? Penyebab vertigo itu macam-macam. Jadi vertigo itu adalah suatu tanda dari ada penyakit di tempat lain gitu. Ya, jadi ada misalkan ada gejala kelainan di daerah, pertama daerah telinga dulu ya, telinga bagian tengah, kemudian telinga berdalam dan di otak. Itu ada tiga yang lintasan yang bisa menimbulkan vertigo. Begitu ya. Di Jadi telinga terlebih dahulu ya. jadi kalau di telinga tengah tuh yang paling sering kena penyakit-penyakit yang mengenai labirin. Ya, labirin. Banyak kasus yang sering terjadi adalah paling sering itu BPPV, vertigo positional namanya, benign positional vertigo. Gitu. Yang kedua, vertigo yang karena penyakit tertentu kayak Meniere disease gitu ya. Atau penyebab infeksi juga bisa ya, labirintitis ya, jadi kena di dalam. Atau habis kecelakaan, trauma yang kena daerah labirin, pusing masih bisa. Masih bisa kena vertigo tadi. Terus yang telinga tengahnya juga bisa, kalau kejadian telinga tuh yang kena sarafnya. Ya. Paling sering sih infeksi. Infeksi Ya, pada telinga ya vestibular dokter ya? neuritis kita bilang ya. Penyebab infeksinya bisa macam-macam, paling sering sih herpes, kemudian kena sitomegalovirus bisa, atau Epstein-Barr gitu ya. Bahkan tumor juga bisa di sarafnya. Tumor di saraf telinga tadi Bisa. itu. Itu gejala juga vertigo. Kita bilang tumor-tumor yang di daerah CPA namanya, cerebral pons angle. Jadi sudut antara pons dengan cerebellum itu kena tumor akibat saraf yang kena gitu ya, gejala itu. Bisa itu jadinya vertigo. juga. Tapi kalau infeksi telinga itu nggak mungkin karena mungkin terlalu kencang, kan kadang-kadang ada yang suka mengenai kuping gitu dokter ya. Terus kena nih gitu. Kita kan nggak tahu kadang-kadang udah deh sakit doang, tapi ternyata didiami, itu bisa nggak nanti akan menimbulkan vertigo atau infeksi justru ke dalam telinganya lagi dokter? Masih bisa kelihatannya ya, kalau mungkin sampai menimbulkan robekan di gendang telinga gitu ya. Jadi ada udara masuk ke dalam. Nah, sementara di dalam itu kan daerahnya kan steril. Kuman masuk, terus dia bertumbuh berkembang di daerah situ, bisa menimbulkan gejala vertigo. Bisa menimbulkan gejala vertigo bisa. tadi berputar tadi itu ya. Nah, dokter katanya nih vertigo ini juga bisa karena virus ya dokter. Nah, ini virusnya jenis apa sih dokter? Oke, yang saya sebutkan tadi itu ya, virusnya itu yang paling sering itu herpes. Herpes tadi. Simplex ya, herpes simplex ya, dapatnya dari alam atau dari ya kita kan nggak tahu ya, daya tahan tubuh pada saat turun, pada saat melemah bisa kena infeksi itu. Atau yang kedua Epstein-Barr virus ya, dan yang lain sitomegalo gitu. Ya agak asing lah namanya lah. Agak asing ya, kecuali yang herpes kali ya. Iya, kalau mungkin yang herpes lainnya, lebih banyak. Terus megalom, saya kira itu jagoan megalom. Bukan dokter ya. Oke, dokter, kalau untuk vertigo sendiri ini biasanya usia berapa sih yang bisa terserang oleh vertigo? Mungkin dari kecil atau justru kalau sudah dewasa baru bisa terserang vertigo? Ya, kalau untuk kasusnya sendiri, ya vertigo mungkin banyak ditemukan pada orang dewasa. Saya pikir lihat anak kecil yang masih bayi jarang lah ya ada vertigo ya, mungkin dewasa muda saat aktivitas gitu sampai yang arah orang tua. Gitu, Oke, ya. jadi kalau anak kecil belum bisa terkena. Mungkin ada oleh terminologi bakteri sendiri ya? untuk vertigo pada anak-anak mungkin ya. Oke, kalau gitu berarti lebih banyak kasusnya adalah dialami oleh dewasa muda sampai dewasa gitu dokter ya. Bahkan tua juga bisa. Tua juga bisa ya, ya. biasanya emang sering tuh suka pusing gitu ya kalau orang tua, padahal mungkin saja itu vertigo. Iya, betul. Oke dokter, kita akan lanjut lagi nanti ya pasti dokter ya. Dan pemirsa nih, kita mau istirahat dulu sebentar. Nah, untuk Anda nih mungkin yang suka, kok kepala saya muter-muter ya, apakah itu vertigo atau bukan? Atau Anda pengen bertanya gimana ya cara menangani vertigo? Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau bisa melalui Twitter di @rscore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah, kita saksikan terlebih dahulu nih pemirsa, ada informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat pastinya, dan hari ini kami sedang bahas mengenai vertigo. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu apa sih vertigo lebih lanjut dan bagaimana sih penanganannya, atau Anda merasakan hal seperti vertigo tapi ragu mau bertanya ke kami, boleh langsung telepon saja ke nomor 021 290 3244 atau bisa melalui Twitter di @rscore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi pemirsa obrolan kami dengan Dr. Muhammad Imam Santoso SPS, spesialis saraf dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Oke dokter, lanjut lagi nih pertanyaan saya soal vertigo. Tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa ternyata vertigo itu juga bisa disebabkan oleh mungkin virus ataupun ada sesuatu yang kelainan lah dalam diri kita, atau ada penyakit gitu ya, entah tumor dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan dokter antara vertigo yang memang disebabkan oleh
penyakit yang di dalam tubuh kita dengan vertigo yang mungkin hanya menyerang kapan saja gitu dokter, bedanya apa sih dokter? Iya, begini, vertigo yang menyerang kapan saja dan vertigo yang ada penyakit ya. Biasanya sih kita untuk mendeteksi ada penyakit atau tidak, tetap kita periksa pasiennya dulu ya, dilihat dulu apakah memang ada kelainan penyerta atau timbul gejala-gejala yang lain, begitu ya. Karena vertigo yang biasanya tuh ada, kalau gini, misalkan orang kena vertigo yang sifatnya pusing berputar, ada juga yang tidak pusing berputar, kita bilang vertigo juga. Namanya vertigo yang non vestibuler ya. Jadi pertama tuh yang pusing berputar vestibuler, yang kedua non vestibuler. Nah, vestibuler itu gejala macam-macam ya. Bisa karena orang mau pingsan ya. Presinkop itu bisa gejalanya mirip gitu ya. Padahal masalahnya di jantung gitu. Bisa ya, kurang darah, anemia juga bisa gejalanya kayak gitu. Oh, itu bisa anemia? Ya, bisa satunya itu. Namanya vertigo yang non vestibuler. Vertigo yang non vestibuler. Bukan berputar dia gitu. Oke, jadi hanya terasa nggak enak aja gitu enak ya. Aja. Yang kedua itu bisa vertigo non vestibuler yang lain seperti gangguan psikis, psikogenik juga bisa, cemas ya, histerik itu bisa juga gejalanya mirip kayak gitu. Oh gitu. Wah, saya suka histeris sih, jangan-jangan saya suka vertigo gitu dokter ya. Nah, mungkin ini untuk biasanya para wanita nih yang suka kadang-kadang datang bulan terus gitu terkena anemia nih biasanya dokter ya. Nah, suka banyak pertanyaan juga nih dokter yang awam nih kalau saya ya gitu. Aduh, kayaknya saya anemia deh nih, kayak kurang darah tapi jadinya tuh geliengan gitu, pusing ya bilangnya. Nah, itu berarti bisa termasuk vertigo atau berbeda lagi nih dokter dengan anemia? Ya, itu bisa termasuk bagian dari vertigo tapi yang tadi saya bilang, vertigo yang non vestibuler. Non vestibuler bukan ya? pusing berputar tapi rasa goyang, kepala enteng, ya melayang-layang kayak naik kapal laut gitu, itu bisa namanya. Atau kayak gempa gitu kadang-kadang dokter ya? Bisa juga. Iya. Jadi jenis yang non vestibuler. Jadi jenis yang non vestibuler tuh. Jadi ya pemirsa, ini ada dua macam nih yang namanya vertigo. Ada yang non vestibuler, ada yang vestibuler. Nah, yang non vestibuler itu rasanya itu kayak bergoyang aja ya, kayak getar aja gitu ya dokter ya. Tapi tidak berputar. Tidak berputar. Gitu dokter. Oke. Nah, dokter kalau untuk serangan vertigo sendiri, biasanya ini berapa lama sih dokter kalau kita mengalami vertigo? Tergantung penyebabnya juga ya, penyakitnya. Biasanya sih kalau yang vertigo yang kita bilang BPPV itu karena vertigo posisional, itu singkat aja, nggak lama ya, sebentar muncul tapi hebat ya, sampai muntah, sampai karena pusing berputar keluar keringat dingin gitu ya. Tapi kalau vertigo vestibuler yang sifatnya agak lama memanjang, mungkin karena ada tadi tumor gitu ya di kepalanya, jadi lama terus ada nggak hilang-hilang begitu. Oke, kalau yang sifatnya pendek-pendek itu, yang itu mungkin jadinya ringan. Kalau yang panjang, stroke bisa, vertigonya memanjang. Waduh. Ya tadi ya, tumor bisa memanjang. Infeksi juga bisa memanjang. Bisa memanjang juga. Iya. Nah, biasanya nih vertigo ini disertai gejala nggak sih dokter? Misalkan gejalanya tambahan sebelum vertigo gitu, atau dia akan langsung pas ngelihat langsung muter gitu, atau dia ada apa dulu gejala itu awal dirasakan ya? Gejala awal. Kadang-kadang sih kalau penyebabnya infeksi ya, ya mungkin didahului oleh demam ya. Misalkan kena infeksi labirin, telinga tengah itu kena infeksi, sebelumnya kan ada tanda radang dulu, gitu kayak orang influenza, panas dingin baru vertigo. Tapi itu kejadiannya nggak terlalu sering. Yang paling banyak itu di klinik itu biasanya sih vertigo posisional, jadi pusing berputar karena perubahan posisi kepala. Begitu. Jadi dari bangun tidur bergerak dia pusing, atau posisi mengiring dia pusing vertigo. Itu paling banyak. Jadi kadang-kadang tidak diawali oleh tanda-tanda itu. Oh, jadi langsung aja gitu dokter. Ya, jadi mendadak begitu bangun tidur, langsung vertigo. Langsung gitu, langsung muter. Kurang keringat dingin, pegang pas tidur goyang semua gitu, dia bilang kata dia gitu. Wah, kayaknya ini lagi goyang-goyang. Padahal nggak apa-apa. Dia sendiri. Padahal dia sendiri yang vertigo gitu dokter. Oke, dokter, biasanya nih dia akan sama nggak sih dengan rasa sakit kepala dokter? Si vertigo ini? Ya beda, rasanya beda ya. Kalau sakit kepala ya mungkin nyeri, denyut-denyut gitu ya. Tapi kalau vertigo kan berputar. Tapi ada jenis vertigo yang disertai sakit kepala. Ya mungkin. Vertigo disertai sakit kepala. Biasanya sih yang migrain itu, ya migrain yang kena daerah batang otak. Ya, migrain yang kena batang otak, mungkin di situ batang otaknya ada inti-inti saraf nomor 8 terpengaruh, bisa menimbulkan gejala vertigo. Oh gitu dokter. Ya. Biasanya nih vertigo lebih banyak menyerang wanita atau laki-laki sih dokter? Ya dua-duanya, tapi perempuan mungkin kayaknya lebih banyak kalau saya lihat. Perempuan lebih banyak. Iya, kelihatannya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh apa nih dokter? Kenapa perempuan lebih banyak? Apa karena tadi saya bilang mungkin dia bisa kena anemia karena mungkin sedang haid, jadinya banyak yang perempuan lebih terkena vertigo, atau gimana dokter? Ya sepertinya kayak gitu. Jadi spektrumnya jadi luas ya tadi ya. Mungkin ya itu perempuan salah satunya mungkin yang tadi gara-gara anemia ya timbul gejala. Dia bilang padahal bukan vertigo tapi dia bilang vertigo gitu ya. Ya jenis vertigo ya benar, tapi yang bukan vestibuler gitu. Kalau laki-laki juga ada tapi tidak sebanyak itu.
Oh, gitu. tidak sebanyak perempuan biasanya gitu ya, dokter. Mungkin histeri ya. cemas atau apa banyak ya perempuan lebih Benar. kelihatan stres. Oke, berarti ini stres itu juga bisa menjadi penyebab vertigo juga, Iya, dokter. bisa. Ya, vertigo namanya vertigo non vestibuler yang tadi saya bilang. Oke, Ya. jadi yang non vestibuler tadi ya. Ya. Baik dokter, kalau gitu nanti kita lanjut lagi dokter pembicaraan kita mengenai vertigo ya. Kita break sebentar. Nah pemirsa nih, untuk Anda mungkin yang sudah suka merasakan, aduh kayaknya kepala saya suka muter nih, kayaknya saya vertigo nih ya, atau bukan jangan-jangan, atau Anda pengen tahu bagaimana penanganannya ya, dokter atau pencegahan ini bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau bisa melalui Twitter di @the_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah sekarang saya akan terlebih dahulu ada info sehat penanganan tepat saat vertigo. Pemirsa Dunia Sehat, ketika vertigo menyerang, dunia seolah berputar dan bergoyang. Tak jarang penderitanya akan merasakan pusing yang diikuti dengan rasa mual hingga muntah-muntah. Tentunya hal ini harus mendapatkan penanganan tepat agar vertigo dapat diatasi. Berikut penanganan tepat saat vertigo menyerang. Meregangkan otot sejenak. Jika vertigo menyerang dengan tiba-tiba, bergeraklah secara perlahan. Duduklah di sofa atau tempat tidur dengan perlahan untuk meregangkan otot sejenak. Mencari posisi yang tepat. Saat berbaring, bergeraklah dengan perlahan. Jagalah agar posisi kepala lebih tinggi dengan memberikan topangan pada kepala. Hal ini akan menghindari sensasi kepala berputar semakin buruk. Menjaga posisi kepala. Jagalah posisi kepala dan kurangi pergerakan. Hal ini dimaksudkan agar menghindari vertigo yang lebih parah. Miringkan badan. Miringkanlah badan dan gerakan kepala dengan perlahan. Hal ini untuk mengurangi rasa pusing yang hebat. Jika vertigo masih belum reda, maka pejamkan mata Anda untuk kembali ke posisi berbaring dengan kepala lebih tinggi. Menyediakan plastik atau tempat sampah. Penyediaan plastik dan tempat sampah pada saat vertigo kambuh dapat memudahkan Anda ketika rasa mual dan keinginan untuk muntah menyerang. Periksa ke dokter. Segera periksakan kondisi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat untuk penyembuhan vertigo. Pemirsa, kembali lagi masih di Dunia Sehat. Nah, untuk Anda nih yang mungkin pernah mengalami vertigo atau sedang mengalami vertigo atau bagaimana ya, pengen tahu cara penanganan vertigo, bisa langsung hubungi kami di nomor 021 290 3264 atau bisa melalui Twitter di @the_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Karena sudah dokter nih, ada Dr. Imam Santoso, SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Gerak Kedoya yang siap menjawab pertanyaan Anda pastinya. Oke, dokter, saya nanya-nanya lagi nih ya. Tadi kan kita sempat membicarakan mengenai umur yang bisa terkena vertigo. Ini kan dari dewasa muda hingga tua, dokter. Nah, tapi yang paling sering atau rentan dengan vertigo tuh usia berapa sih, dokter? Oke. Untuk usia sendiri sebenarnya ya mungkin karena sebarannya agak luas ya, tapi makin tua biasanya makin banyak kemungkinan timbulnya vertigo ya. Karena kan kita tahu orang tua tuh sudah masuk proses degenerasi ya. Jadi mungkin struktur-struktur ya di kepalanya, struktur telinganya itu sudah mulai banyak gangguan sehingga mudah sekali timbul keluhan vertigo ya. Dari mulai posisi labirinnya di dalam telinganya, kemudian sarafnya sendiri sampai ke otaknya ya. Otaknya kan kayak orang tua resiko stroke tinggi kan karena kan hipertensi ya, itu juga bisa masuk ke vertigo juga. Masuk ke vertigo bisa juga. kalau vertigonya kena di daerah batang otak dan otak kecil bisa vertigo juga. Karena prospek itu makin besar ya. Makin besar tadi stroke juga bisa berarti, dokter ya? Iya, bisa. Waduh, jadi ini harus hati-hati nih ya pastinya ya, pemirsa Dunia Sehat ya. Nah, dokter, ini katanya juga ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan vertigo ya, dokter. Nah, ini kalau boleh tahu apa saja dan kenapa sih, dokter? Atau obat yang mengandung apa biasanya ya? Obat-obatan biasanya ada beberapa jenis obat-obatan yang dipakai dalam jangka waktu lama lah ya. Kalau waktu sebentar mungkin tidak ya, tapi dalam waktu yang lama dia bisa merusak struktur di dalam telinga, seperti obat-obatan dipakai untuk obat pengobatan paru, TB paru itu ada obat suntik yang namanya streptomycin. Ya, itu karena pemakaiannya jangka panjang bisa 2 bulan, ya ada risiko orang yang disuntik itu akan mengalami gangguan. Ya, kedua obat-obat anti malaria kayak kina itu bisa merusak jaringan. Obat anti malaria juga bisa. Satu lagi obat jenis anti nyeri kayak salisilat sering dipakai untuk rematik ya. Ibu-ibu minum obat itu jangka panjang, misalkan lutut sakit, sendi sakit minum itu. Itu kalau terlalu banyak atau terlalu lama bisa merusak juga. Gitu. Kalau strukturnya rusak,
bisa gampang sekali muncul gangguan telinga seperti vertigo itu. Vertigo tadi ya, berarti rematiknya sembuh, vertigo kena Vertigo, gitu iya, ya makanya pemirsa jadi ya. harus proporsional lah. Jadi pengobatan. proporsional, jadi harus hati-hati dan jangan hati-hati. berlebihan kalau mengkonsumsi obat-obat Iya, tadi gitu betul. dokter ya. Iya. Oke, dokter kita sudah penelpon, kita angkat terlebih dahulu Oh, iya, boleh ya. boleh. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, selamat siang. Selamat Ini dengan siang. Ibu Masliani di Tangerang. Ibu Mas Leni di Tangerang. Oke Ibu, pertanyaannya Bu. Iya, saya udah pernah ngalamin ini mulai dari SMP. Mm-mm. Itu gejalanya itu dok, pertamanya ya kayak di mata itu kayak ada cahaya kayak silau gitu. Iya. Terus lama-lama sampai semakin besar cahayanya semakin nutupin pandangan kita gitu. Terus gejalanya setelah itu pusing, ntar keringet dingin, sampai akhirnya muntah. Itu termasuk vertigo juga nggak dok? Terus itu penyebabnya apa ya kira-kira? Oke. Ya. Oke dokter, ada yang mau tanyain dokter? Oke. Tadi diawali oleh pandangan gelap, maksudnya Ibu atau gimana tadi? Gelap sih enggak dok, cuman kayak silau, kayak ada cahaya, kayak kita habis terpapar cahaya apa gitu. Oh, begitu, seperti melihat cahaya Ibu ya? Oke, boleh tahu sekarang usianya berapa Ibu? Sekarang saya udah 25 tahun. 25 tahun ya, dari SMP ya, oke. Iya. Kita akan coba jawab dokter boleh? Ya. Oke, kita akan coba jawab dulu Ibu ya. Dokter, ini dari SMP, berarti mungkin sekitar umur SMP itu 13 tahun, 13-14 tahun ya. Berarti udah hampir 10 tahun ya, 11 tahun ya, dari ke 25 tahun. Nah, tapi ini biasanya kan kalau gelap vertigo gitu dokter. Ini Seperti melihat cahaya terang, ya. malah silau gitu dokter. Tapi abis itu reaksinya sama ya, Sama ya, muntah gitu ya, pusing. mual, Dia bilang pusing tadi katanya ya. Betul. Artinya kan mungkin sensasinya berputar kali ya. Berputar. Nah, itu bagaimana dokter? Ini penyebabnya apa? Termasuk atau vertigo atau bukan, dan bagaimana nih dokter cara menanganinya? Ya kalau sekilas saya tangkap tadi, sepertinya gejala awal itu seperti serangan migrain sepertinya tuh. Jadi serangan migrain yang dilihat visualisasi cahaya gitu ya, kayak aura gitu, aura seperti melihat sesuatu, padahal kan nggak ada ya, yang lihat terus berlangsung terus, akhirnya diikuti oleh rasa pusing berputar. Biasanya sih kan kalau patofisiologinya migrain kan terjadi perubahan pembuluh darah di daerah kepalanya, jadi ada pelebaran dan pengecilan. Mungkin ya pada saat terjadi pengecilan pembuluh darah itu suplai oksigennya berkurang sehingga mulai menimbulkan sensasi rasa yang nggak nyaman sehingga timbul rasa pusing begitu. Jadi sepertinya ada hubungan antara migrain dengan vertigonya. Sepertinya harus disembuhkan nih, sakit kepala awalnya migrain itu harus disembuhkan ya dengan minum obat-obatan, tapi atau paling baiklah periksa ke dokter, nanti dicari obat yang sesuai dengan dia yang cocok ya, supaya tidak ada serangan migrain lagi dan tidak muncul ke arah pusing berputarnya itu. Berarti tadi itu migrain dokter ya? Kemungkinan sekali saya berarti tangkap itu termasuk ke dalam vertigo? Ya vertigo bisa yang non vestibuler. Non-vestibuler tadi, karena kan juga menyebabkan tadi ya. Jadi tadi itu memang bisa disebabkan juga karena memang migrainnya, dan itu termasuk vertigo non-vestibuler. Nah dokter, berarti penanganannya harus ke dokter ya? Bagusnya ke dokter, diperiksakan ya. Nah ini kalau didiamkan nih, misalkan gitu dokter, ini akan menyebabkan apa nggak dokter? Kalau didiamkan, kan tadi usianya masih muda ya, masih muda, mungkin masih panjang ya, mungkin takut ada komplikasi lain ya, atau ada salah satu penyakit yang kita udah lihat di dalam kepala, jadi perlu mungkin dilakukan tindakan CT scan untuk lihat di kepalanya ada apa. Mungkin ada pembuluh darah yang terganggu, bisa saja. Bisa saja ya dokter ya, baik. Nah dokter, kalau ngomongin soal komplikasinya nih, berarti komplikasi dari vertigo sendiri ada apa aja sih dokter? Komplikasi vertigo itu ya kalau misalkan vertigonya yang berat sekali, bisa tadi kan muntah hebat ya, keringat dingin, muntah hebat, bahkan nggak bisa aktivitas ya, mau kerjaan nggak bisa gitu, akhirnya malah kekurangan cairan ya, perlu dirawat begitu ya, karena manifestasinya itu yang tidak kita harapkan ya. Betul, kita masih main di dunia fantasi itu ya, muter pulang mual mirip kayak gitulah rasanya. Oh berarti sama ya, misalnya kita main jet coaster gitu dokter sensasinya ya? sama ya. Begitu turun, gitu kayak gitu vertigo muntah. tiba-tiba. Tapi kalau yang sekali nggak apa-apa, tapi yang terus-terusan muntahnya karena vertigonya nggak hilang-hilang, lemas, dia nggak bisa kerja, bahkan perlu dirawat. Bisa, harus sampai dirawat. Bisa dirawat ya, karena kekurangan cairan, muntah terus. Begitu. Oh, waduh, berarti ini bahaya ya pemirsa ya. Jadi kalau vertigo, karena kadang-kadang orang gitu ya, aduh kayaknya saya pusing, pasti ngomong itu akan pusing, bukan vertigo. Karena merasakannya di kepala gitu kan, pasti pusing. Padahal mungkin itu vertigo. Didiemin, cuma diminum obat-obat pusing, tapi itu berpengaruh nggak dokter? Biasanya kan orang ketika merasakan, saya nggak tahu entah itu vertigo atau sakit kepala, dia akan langsung mengkonsumsi obat gitu, obat sakit kepala. Nah ini akan berbahaya nggak dokter? Padahal misalkan
merasakan tuh vertigo yang harusnya kan berbeda nih ya. pengobatannya. Itu bahaya nggak ya dokter? Ya, jadi diagnosanya udah nggak cocok ya minum obat sakit kepala tapi dia vertigo. Artinya akan terjadi minum obat yang kita bilang abuse lah kalau terlalu lama minum obat tanpa ada indikasinya itu, ya sebaiknya memang harus dikonsulkan kalau kayak gitu. Agak bahaya nantinya. Mungkin jadi ginjal rusak kayak karena tidak terkontrol minum obatnya ya, atau sebab ya paling sering sih masalahnya di ginjal mungkin. Paling sering masalah di ginjal. Ya, obat-obatan itu yang tidak sesuai dosis lah istilah. Oke, nah gitu. jadi pemirsa mulai sekarang kalau sudah mulai kerasa tidak enak nih kepalanya, jangan langsung bilang itu pusing, terus minum obat pusing gitu ya, atau bilang sakit kepala. Karena bisa saja itu vertigo yang malah harus ditindaklanjuti lebih jauh lagi pemeriksaannya. Karena vertigo sendiri itu bisa menyebabkan beberapa penyakit lain, atau mungkin karena pemirsa juga ada penyakit dalam dirinya gitu ya dokter ya. Harus dicari jadi itu vertigo kah atau hanya sakit kepala biasa gitu ya, karena sensasinya nanti akan berbeda gitu ya dokter ya. Oke, dokter, ketika si vertigonya menyerang nih gitu, kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mungkin lagi anggaplah lagi nyari kendaraan umum gitu, tiba-tiba wah vertigo. Nah ini kita harus ngapain dokter? Yang pertama, ketika menyerang itu harus bagaimana? Jangan panik gitu ya, jangan panik. Jadi artinya tenang, cari tempat yang aman buat kita, lalu mungkin bisa sedikit duduk ya, ambil posisi yang tidak memancing vertigonya muncul ya, mungkin miring ya. Kalau harus lurus. Ya mungkin kalau dirasa layak untuk berbaring gitu, dan matanya juga ditutup. Soalnya kan kalau kita bisa tetap buka mata, sensasi itu masih terasa terus, sensasi berputarnya itu terasa sehingga mual bisa memicu muntah ya. Jadi kalau bisa sih matanya dipejamkan. Jadi pejamkan mata. Yang pertama jangan panik deh pokoknya. Pokoknya jangan panik ya. Oke dokter, kita akan lanjut lagi nih pasti dokter ya. Tuh pemirsa, jadi kalau misalkan Anda terkena vertigo, yang pertama dilakukan tenang dulu, jangan panik, cari tempat untuk duduk dan memejamkan mata biar vertigonya tidak semakin berat sensasinya ya. Kita akan ngobrol lagi lebih jauh lagi mengenai vertigo pemirsa, dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai vertigo dan bagaimana penanganannya, bisa langsung hubungi kami di nomor 021 2903244 atau bisa melalui Twitter di @CairScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah sekarang saya punya info sehat dulu nih. Ini adalah makanan pereda sakit kepala. Pemirsa Dunia Sehat, sakit kepala merupakan sakit ringan yang paling sering dikeluhkan. Namun apabila tidak diatasi dengan baik, sakit ini bisa berkembang menjadi sakit kepala kronis. Meskipun begitu, ada beberapa makanan yang bisa membantu meredakan sakit kepala. Berikut diantaranya. Kentang. Sakit kepala muncul akibat dehidrasi dan menghilangnya elektrolit kalium. Kentang sendiri merupakan makanan yang kaya akan kalium dan dapat meringankan sakit kepala. Satu buah kentang mengandung 100 gram kalium yang tentunya baik untuk tubuh. Pisang. Tidak hanya kaya akan potasium, namun juga magnesium yang dapat meringankan migrain dan sakit kepala akibat stres. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sekitar separuh dari semua penderita migrain memiliki magnesium terionisasi dalam darah dan dalam jumlah yang sedikit. Kopi. Kafein yang terkandung dalam kopi merupakan zat umum yang terdapat dalam resep obat-obatan bebas sakit kepala, karena dapat meredakan rasa nyeri dan 40% efektif meredakan sakit kepala. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, kafein dapat membuat sakit kepala kembali kambuh. Semangka. Dehidrasi merupakan penyebab timbulnya sakit kepala. Oleh karena itu, disarankan mengkonsumsi buah yang kaya akan kandungan air, seperti semangka. Selain itu, semangka juga kaya akan kandungan mineral penting seperti magnesium yang dapat mencegah timbulnya sakit kepala. Biji wijen. Biji wijen kaya akan kandungan vitamin E dan membantu menstabilkan kadar estrogen dan dapat mencegah timbulnya migrain. Jahe. Selain menjadi obat untuk mual, jahe memiliki sifat anti peradangan dan antihistamin yang dapat berguna untuk mencegah munculnya sakit kepala. Baik pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat pastinya. Nah ini untuk Anda yang mungkin punya penyakit vertigo atau pengen tahu gimana penanganannya gitu ya, pengen tanya gimana sih penyakit vertigo itu, bisa langsung hubungi kami di nomor 021 290 3244 atau bisa melalui Twitter di @CairScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat.
Tentang kembali obrolan kami nih dengan Dr. Muhammad Imam Santoso, SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Lanjut lagi kita dokter ya. Tadi kan tindakan apanya sudah. Jadi pemirsa nih kalau kena vertigo kata dokter tadi itu tidak boleh panik yang pertama ya. Karena kalau panik mungkin bisa kolaps ini dokter ya. Iya bisa. Kalau di jalan gimana? Lagi nyetir mobil gitu kan, kalau panik bisa kecelakaan kan. Oke, berarti kalau lagi nyetir pun bisa nih dokter? Bisa. Terkena Kapan aja vertigo? datangnya gitu. Dia bisa datang kapan aja. Kita nggak Oh, tahu, jadi ya. bisa kapan aja. Oke. Nah, dokter, kalau untuk pemeriksaannya sendiri biasanya apa saja sih yang diperiksakan? Kalau untuk vertigo sendiri? Ya, karena vertigo itu kan banyak penyebabnya ya. Segala tempat di daerah kepala kita itu yang terkena, misalkan pusat keseimbangan kena, bisa vertigo, di telinga kena. Nah, berarti memang banyak pemeriksaan yang dilakukan. Karena ada ciri-ciri tertentu gitu, misalkan pasien tertentu datang dengan vertigo, taunya dia stroke, ya. Jadi perlu diperiksa, ya perlu pemeriksaan yang lebih dalam, kayak pemeriksaan imaging kepalanya kita lihat ya, ada stroke-nya di daerah mana stroke-nya yang memicu vertigonya. Atau mungkin kita lihat juga ya pasien-pasien dengan hipertensi gitu, ada faktor risiko yang lain yang bisa menimbulkan penyakit yang berat. Ya, kita harus evaluasi lab darahnya, begitu. Banyak sih. Oke, baik dokter. Sudah ada penelpon dulu dokter, udah kita ada. angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang dok. Ya, siang. Dari Anwar ini dari Medan dok. Wah. Pak Anwar di Medan. Oke, Bapak langsung pertanyaannya. Nah gini dok, saya pernah kena vertigo baru bangun tidur pagi. Istilahnya tiba-tiba kayak macam apa goncang dunia ini dok. Oh, rasanya gempa bumi ya Pak? Goncang ya Pak ya? Iya. Terus apa namanya kayak pusing, terus udah gitu muntah-muntah, keringat dingin dok, keringat dingin. Terus udah gitu, tapi itu kalau saya merengkan ke kiri terus atau ke kanan dok, terus berhenti gitu dok. Berhenti vertigonya. Terus cepat-cepat saya merengkan kepala ke kiri atau ke kanan, berhenti. Tapi jadi sekarang itu saya nggak bisa tidur itu bantalnya rata dok, bantalnya nggak ada bantal, mesti harus bantalnya tinggi dok. Iya, jadi gimana itu dok? Itu apakah saya itu? Tapi itu jarang dok, istilahnya sekali-sekali dok. Istilahnya umpamanya nanti dia 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, kumat gitu dok. Enggak, bukannya terus setiap hari terus kumat, itu enggak dok. Jadi itu karena apa itu? Apakah dari dari kolesterol, apa dari bisa dokter bilang tadi dari emas, apa dari apa gitu dok? Terus gimana cara apanya dok? Penanganannya Pak, gitu ya? dok. Oke, baik. Iya. Dokter ada yang mau ditanyakan ke Pak Anwarnya? Oke. Ini vertigonya sudah berapa kali Pak? Sering? Sudah berapa kali Pak serangannya? Pak? Halo? Saya penanganan. Iya. Saya serangannya ya kadang-kadang itulah dok, kalau udah kayak kumat kayak gitu dok, saya nggak, pokoknya ujungnya itu kalau tidur saya bantalnya tinggi gitu. Kalau dibawa berdiri jalan-jalan gitu nggak apa-apa dok. Cuman kalau tidur aja gitu, tidur bantalnya rata gitu, apalagi bisa ya, Pak, ya? saya paling takut gitu kalau udah bantalnya rata, nengok asbes gitu, itu rasanya macam goyang gitu dok. Oke, gitu. baik. Ya. Kita akan coba jawab dokter ya. Iya. Baik, Pak, kita akan coba jawab Pak Anwar ya. Wah, ini saya malah kalau bantalnya tinggi malah Terbalik ini ya? malah kebalik ya Iya, dokter dia. ya. Kalau miring malah nggak Malah apa-apa hilang, nih, ya. hilang. Justru kalau dia rata, bantalnya juga rata, Muncul malah vertigonya. muncul vertigonya. Ini gimana nih dokter? Oke, ini kalau saya tangkap dari cerita Bapak Anwar tadi, kemungkinan sih Bapak Anwar ini menderita vertigo yang vestibular perifer ya. Paling banyak jenisnya itu BPPV. Namanya benign positional paroxysmal vertigo. Jadi vertigo yang terjadi karena perubahan posisi kepala. Ya. Itu patofisiologinya itu dari teori ya. Itu katanya ada sedikit otolit di dalam kanal semisirkuler di otak. Jadi rumah siput di kepalanya itu ada sedikit kotor dikit lah katanya bilang. Jadi itu bergerak pada saat kepala kita bergerak, otolit itu ikut bergerak ya. Jadi dia memicu rangsangan vertigo. Untuk penyembuhannya biasanya awal-awal kalau berat ya pemberian obat untuk menekan rasa vertigonya dulu. Sementara setelah membaik mungkin ada beberapa latihan kepala atau senam yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Gitu. Ada senamnya, senam untuk vertigo ini. Biasanya senam Brandarov namanya. Itu bisa dicoba, buka di YouTube ada itu ya. Senam Brandarov dicoba aja. Itu bisa mengurangi lah nanti serangan-serangan vertigo kayak gitu.
Oke, nah tadi Pak Anwar tuh, jadi coba sekarang dibuka YouTube-nya, terus cari yang namanya senam Brandarov. Brandarov. Ya. Brandarov itu untuk mengurangi tadi dokter ya? Iya, latihan kepala. Latihan kepala itu untuk mengurangi vertigo yang dirasakan. Karena kan ini juga tidak berlangsung terus-menerus Pak Anwar ya. Jadi itu mungkin ya dari cerita Pak Anwar, kata dokter tadi, aroma siputnya tadi dokter ya? Iya, agak kotor sedikit. Jadi bukan karena tadi kolesterol atau penyakit lain gitu Pak Anwar. Jadi coba dilatih terlebih dahulu dengan senam tadi. Oke, baik dokter. Lanjut lagi dokter ya, setelah tadi ada penelpon nih. Nah, tadi kan kita sudah pemeriksaannya nih dokter ya. Nah, kalau untuk obatnya sendiri nih dokter ya, ini bisa disembuhkan total nggak sih vertigo dokter? Oke, ya saya bilang tadi kalau vertigo harus tergantung penyebabnya ya. Tapi kalau penyebabnya yang model BPPV tadi ya itu bisa sembuh ya dengan obat-obatan, lalu dengan latihan bisa disembuhkan. Cuma jeleknya obat-obat itu kan tidak bisa diminum dalam lama gitu ya. Jadi dia ada batas waktu karena nanti orang akan mengalami habituasi. Jadi diminum obat ya nggak terlalu efek gitu ya. Kalau bisa sih pada saat hanya akut saja, yang saat-saat lagi berat. Kalau sudah membaik sebaiknya dilawan vertigonya. Gitu ya. Jadi bisa dilawan dokter bisa, ya? Kalau jangan diam yang saja itu yang tidak terlalu berat ya. Tapi kalau vertigonya karena stroke atau yang berat ya mungkin ya itu penanganannya mungkin lain lagi. Ya. Berarti ini stroke mengakibatkan vertigo atau vertigo mengakibatkan stroke? Stroke mengakibatkan vertigo, gejala vertigo. Oh, stroke mengakibatkan gejala vertigo. Bisa ya. Oke, nah jadi pemirsa mulai sekarang kalau vertigonya ternyata sering mengganggu sekali ya, sering terjadi vertigonya, harus langsung cek gitu di dokter. Karena kebetulan itu akan menjadi penyakit lain kah? Atau justru itu adalah imbas dari penyakit tadi ya, entah stroke atau yang lain-lain pemirsa. Tapi kalau masih ringan, sekali-sekali mungkin tadi ya kalau yang kayak Pak Anwar tadi bisa minum obat atau nonton latihan itu. Latihan tadi ya, ada untuk latihan. yang tipe yang ini ya, vertigo yang BPPV itu latihan. Bisa latihan. Jadi intinya ada yang bisa hilang tapi ada juga yang bisa tidak, tergantung penyakitnya gitu pemirsa. Oke dokter, kita break sebelum dahulu. Kita akan ngobrol lagi nanti dokter pastinya. Dan untuk pemirsa yang mungkin masih ingin tahu lebih lanjut mengenai vertigo, bagaimana penanganannya, boleh langsung hubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DiaScore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sekarang saya punya tips kesehatan nih pemirsa ya, kenali gejala vertigo. Tips kesehatan, kenali gejala vertigo. Pusing sampai terasa berputar-putar. Pandangan kabur. Mual dan muntah. Berkeringat dingin. Denyut nadi cepat. Berdebar-debar. Telinga terasa penuh dan berdenging. Baik pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat. Untuk Anda nih yang masih ingin tahu mengenai vertigo, berkonsultasi atau bagaimana sih penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DiaScore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan tentunya obrolan kami ini dengan Dr. Muhammad Imam Santoso, SPS spesialis saraf dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Dokter nih kadang-kadang beberapa penyakit itu disebabkan oleh makanan. Ya, betul, banyak. Bener ya dokter ya? Pasti gitu oleh makanan kadang-kadang gitu. Nah kalau untuk vertigo sendiri ini ada nggak sih dokter makanan-makanan yang harus dihindari agar kita terhindar dari penyakit vertigo? Ya sebenarnya kalau untuk vertigo sendiri tidak ada yang begitu spesifik ya. Ya mungkin ada satu vertigo yang vertigo Meniere disease itu ada tuh. Memang ada kelainan di telinga akibat ada gangguan elektrolit. Ya mungkin ada beberapa makanan yang perlu dihindari. Tapi kalau yang secara umum nggak terlalu spesifik. Ya misalkan gini, kita vertigo tapi kita ada hipertensi. Ya coba aja dikendalikan hipertensinya dengan mengurangi garam. Kayak gitu ya. Makan rendah garam, kemudian hindari makanan yang lemak nabati gitu ya. Bisa juga ya orang hiperkolesterol mungkin bisa juga memicu timbulnya gejala-gejala yang berhubungan dengan kepala. Gitu. Dengan kepala, dengan vertigo tadi. Ya. Nah, kita sudah ditelepon dokter. Saya baru mau nanya udah ditelepon. Kita angkat terlebih dahulu dokter ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, dengan Pak Abdul Khair. Dengan Pak Abdul Khair di mana Pak? Di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pertanyaannya Bapak? Iya. Selamat siang dokter. Siang Bapak. Ya, begini dokter. Saya Pak Abdul Khair, umur saya 61 tahun. Iya, 61. Saya mendapat vertigo dari 96 dokter sampai sekarang nih. Kalau dulu itu jarang-jarang dokter, paling 3 tahun, 2 tahun. Sekarang semakin sering dokter. Oh, begitu. Saya pernah masuk rumah sakit 2 kali. Oke. 26 seminggu.
sudah ke dokter saraf, THT, bahkan ke psikiater dokter. Tapi nggak ditemukan sampai sekarang apa penyebabnya itu. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Itu saya kalau udah kena serangan itu, kalau udah posisi tidur ya udah tidur aja miring. Ya miring aja, kalau telentang aja. Kalau berubah posisi langsung muter-muter dan muntah gitu dokter. Itu jenis vertigo apa dokter tuh ya? Iya. Oh, jadi Oke, vertigo. dokter yang menanyakan dokter? Oke, udah cukup lama sekali Bapak ya kena vertigo ya Pak ya? Iya udah lama dok. Oke, minum obat-obatan Pak untuk vertigo? Dikasih obat, bisa disebut mereknya dok ya? Boleh? Iya, Jangan ya? merek Jangan. Slonso. Nah, gini, Isinya aja mungkin Bapak tahu Iya. Oh. untuk obatnya mungkin itu apa pereda sakit atau apa gitu Pak? kata dokternya apa? Katanya obat? sih penghilang reda muter-muternya Oh, itu. untuk vertigo. Oh, Iya. Oke, saya ngerti Tapi ya. nggak ada fungsinya dok, nggak Oh, nggak ada pengaruh. fungsinya. Iya. Tetap Udah aja 2 ya? kali 3 kali diganti obat, tetap aja kayak gitu. Oh begitu. Bahkan dosisnya ditinggiin sama juga. Sama begitu ya. Oke. Ada baik. gejala penyerta lain nggak Pak? Seperti gangguan pendengaran atau Iya telinga iya. denging? Sebelumnya aku pingin berdengung itu dok telinganya. Ada berdenging ya? Iya. Berdenging, kemudian ada penurunan pendengaran juga ya? Iya. Oke, jadi vertigo, denging, rasa penuh Pak ada? Iya terasa penuh gitu. Rasa penuh ya? Oke. Oke, baik. Iya, baik. iya, iya, Kita akan oke. coba jawab dokter. Ya coba deh. Pak Abdul kita coba jawab Pak ya pertanyaannya ya Iya, Pak. terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Oke. Dokter ini bapaknya 61 tahun. Dari tahun 96 berarti umurnya dari tahun 40. 40 tahun ya sudah mulai lama sekali mengalami ya ini. vertigo. Aduh, tersiksa sekali hidupnya. Tersiksa banget ini Bapak. oke. Ya ampun. Kasihan ya. Ah, ah. Yang sabar ya Pak. Nah ini udah dapat obat sampai ditinggikan dosisnya, Ya. tapi ternyata Tidak udah begitu. dicek juga tapi tidak begitu pengaruh. Tapi semua yang dokter katakan tadi semua dia rasakan, Iya. berdengung, gangguan Gangguan telinga telinga, semua. Nah ya. ini gimana dokter? Termasuk Oke, apa? sepertinya dari yang Bapak tadi jelaskan, Pak Abdul Khair itu, kemungkinan sih saya tangkap ya, karena serangan vertigo yang berulang-ulang dan berat, bisa jadi ini suatu Meniere disease, ya penyakit Meniere. Penyakit Meniere itu penyakit yang menyerang organ telinga kita, ya. Jadi ada gangguan keseimbangan yang namanya hydrops endolimbs. Jadi terjadi peningkatan tekanan di dalam ruangan itu gitu ya. Nah, sekarang ada peningkatan berarti ada gangguan yang sifatnya merusak semuanya begitu ya, dari suara, pendengaran, rasa penuh itu. Nah, pengobatan memang kalau dilihat sih memang agak susah karena banyak akan muncul gejala-gejala tambahan lain ya, karena tekanan yang tinggi itu bisa ada kebocoran di dalam telinganya ya, bocoran cairan itu jadi agak susah ditangani. Makanya Bapak akan merasakan vertigo yang berulang-ulang. Oh gitu. Emang ini, jenis yang ini agak susah. Agak susah ya dokter. Agak sulit ya. Jadi ini Pak Abdul Khair harus gimana? Pola hidupnya harus seperti apa? Ya, dan mungkin- harus ngelakuin apa nih dokter? Oke, ya mungkin saran-saran dokter yang pernah dikasih tahu yang pernah berobat ikutin ya. Ada makanan tertentu juga yang bisa mengurangi gitu ya. Mungkin tinggi garamnya direndahin ya, atau tinggi kalium ditinggikan, itu bisa dicoba begitu. Oke Pak, jadi mulai sekarang coba makanannya diperiksa, garamnya dikurangi, kaliumnya ditinggikan gitu Pak Abdul Khair ya. Dan juga kalau misalkan emang obatnya nggak berfungsi, mungkin bisa cek lagi ke dokter, siapa Iya. tahu obatnya bisa diganti, Betul. ya kan dengan yang lebih tepat gitu Iya, dokter ya. iya, Atau langsung betul. aja datang ke dokter Imam di sini, benar nggak dokter? Ya, boleh dicoba. Boleh ya dokter ya. Iya siapa tahu dokter ya. Sudah ada penelpon lagi, kita angkat ada lebih ya? lagi ya. Terlebih dahulu dokter. Halo selamat siang, dengan siapa di mana? Siang, Bu. Siang, dengan siapa ini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nena di Pondok Cabe. Dengan Ibu Lena di Pondok Cabe. Oke, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Dampak buruk apa sajakah yang nantinya akan dialami oleh seseorang bila vertigo tidak ditangani dengan baik? Oh, oke. Gitu ya. Dampak buruk ya yang akan terjadi ya. Dampak Iya, buruk berarti komplikasi ya dokter ya. Ya, kira-kira Ya. gitu. Oke, kita Itu akan aja? coba jawab. Terima kasih Nena ya. Iya, Bu. Sama-sama. Oke. Lembut sekali suaranya. Oh, iya, Saya betul. sampai malu dokter. Gimana? Oke, dokter ini komplikasi berarti kita Iya, balik komplikasi komplikasi, lagi iya. tadi. Apa saja yang akan terjadi nih kalau Dampak si buruk ya. vertigo? Dampak buruk ya kalau vertigonya tidak ditangani dengan baik, dokter. Ya. Yang pertama kalau vertigo tidak ditangani dengan baik, jelas dampaknya akan mengganggu kualitas hidup. Ya, mau kerja susah, ya, mau aktivitas jadi susah karena pada saat mau aktivitas ada serangan vertigo gitu ya. Karena dia akan mengancam kapan aja datang gitu ya. Terus kalau vertigonya tidak ditangani dengan baik mungkin akan timbul komplikasi lain atau bahkan ada penyebab yang harus dicari. Gitu yang saya bilang tadi ya, apa perlu di CT scan kepalanya atau untuk melihat jangan-jangan ada sesuatu begitu yang bikin vertigonya nggak sembuh-sembuh begitu, sehingga
akan timbul gejala-gejala yang mungkin memberatkan nantinya. Jadi sebaiknya ibu tadi kalau bisa sih diperiksakan aja. Diperiksakan aja, Iya. intinya jangan didiamkan, yang namanya penyakit jangan didiamkan ya tadi Mbak Nina ya. Iya. Karena kalau semakin didiamkan pastinya akan semakin lebih buruk buruk, lagi. Jadi iya. harus diperiksa ke dokter nih pemirsa. Oke, dokter, Iya. kalau vertigo seperti ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang harus kita hindari agar tidak memancing si vertigonya ini akan Muncul, ya. keluar gitu ya. Iya, iya. Apalagi tadi menyetir gitu atau nggak boleh mungkin mendaki gunung karena takutnya nanti hilang ini hilang. Nah, sebenarnya sih tidak spesifik juga, ya nggak ada olahraga tertentu yang nggak boleh dilakukan, nggak ada. Nah, justru kalau udah vertigonya seseorang yang kena BPPV itu, justru dia harus melatih kepalanya supaya vertigo dia lebih adaptasi dengan vertigonya gitu. Jadi bukan malah kalah, dia harus bisa ngelawan vertigonya. Jadi Melatih kepala bukan otak ya dokter ya? Iya, kepala, otot-otot leher. Yang tadi Otot-ototnya. senam-senam itu kan latihan kepala juga kan, miring tidur kiri kanan itu lama-lama dia adaptasi dengan vertigonya. Ada adaptasi kan nggak ada serangan lagi. Gitu ya. Kalau jenis yang vertigo posisional tadi itu ya. Jadi boleh silakan apa aja, nggak ada yang spesifik Nggak sekali. ada yang spesifik Nggak ada ya spesifik. dokter ya. Nah, Oke dokter, terakhir nih dokter nih kasih dong tips dokter. Mungkin terkait dengan vertigo hari ini. Iya, oke. Ya, kita coba kasih tips sedikit ya. Kalau memang seorang mengalami vertigo, tetap kuncinya satu, jangan panik. Ya, jangan panik. Kemudian ambil posisi yang paling baik ya. Cari posisi yang tidak memicu vertigonya. Kemudian kalau perlu berbaring. Nah, dan mata kepalanya ditutup. Sembari mungkin minta pertolongan dari orang sekitar kalau di jalan. Ya, kalau dari kendaraan mungkin kita menepi dulu. Ya, Menepi dulu ya. jangan langsung nyetir karena akan membahayakan begitu ya. Oke. Nanti dia akan hilang sendiri. Akan hilang sendiri dokter Kalau ya. vertigonya berat sekali ya. Tapi kalau vertigonya yang ada terus gitu muncul tidak melalui, ya itu perlu langsung dibawa ke dokter, Langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter. Baiklah Ya. gitu. Dokter terima kasih banyak ya Ya. dokter ya. Terima kasih sekali. Dan juga pemirsa terima kasih sekali sudah menelpon, tapi kami mohon maaf tidak semua penelpon dapat kami angkat. Dan jangan lupa pemirsa untuk menghindari vertigo. Yang paling penting dokter bilang tadi, ingat jangan pernah panik. Karena kalau panik justru akan membuat vertigonya akan semakin parah. Justru takutnya nanti keadaan kita juga nanti akan semakin parah. Yang kedua, atur pola makan, atur pola hidupnya juga. Dan pastinya kalau sedang terkena vertigo, diharapkan tenang dan ditutup matanya agar vertigonya nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, bagi Anda yang ingin mendengar kritik, saran maupun tema, pemirsa bisa langsung menghubungi kami atau SMS ke nomor 0889 8100 5000. Sekali lagi 0889 8100 5000, atau bisa bergabung di Facebook kami ya di Dunia Sehat DAI-TV, atau bisa melalui Twitter di @DAI-TV, DAI_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat pemirsa. Baik kalau gitu saya harus pamit nih pemirsa ya. Kita ketemu lagi besok pastinya. Saya Nyiling pamit, jangan lupa saksikan terus Dunia Sehat berikutnya dan pastinya salam sehat.